Salam damai sejahtera. Kita telah masuk dalam pelajaran yang ke-8 dengan judul Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Sebagai ayat hafalan, Ibrani 8 ayat 6, firman Tuhan demikian. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat memahaminya dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita di satu pekan ini kita akan ringkaskan dan kita ambil dua bahagian penting dari pelajaran kita di pelajaran 8. Yang pertama adalah kita soroti dari perjanjian barunya. Di sana ada aspek yang baru, dan di aspek yang baru ini ada dasar dari perjanjian baru dalam perubahan hukum. Jadi perintah mana yang dibatalkan oleh perjanjian baru? Ini menjadi satu pertanyaan. Nah, hukum pengorbanan lemah dan tidak menguntungkan seperti yang terlihat dalam ayat-ayat yang dirujuk sebelumnya. Dan itu lemah karena mediatornya lemah, sebagaimana dicatat dalam Ibrani 7 ayat 28. Jadi itu tidak menguntungkan karena tidak dapat menyempurnakan para penyembah. Inilah sebabnya maka perlu perjanjian baru, sebagaimana dikatakan Ibrani 10 ayat 1-4. Jadi perjanjian baru didasarkan pada pengorbanan baru dan imamat baru, pengorbanan yang sempurna dan imamat kekal yang dapat memberi kita hidup yang kekal, sebagaimana dicatat dalam Ibrani 7 ayat 25. Sekarang kita lihat ke aspek yang diperbaharui. Tadinya aspek yang baru, sekarang aspek yang diperbaharui. Aspek mana yang baru dalam perjanjian ini? Ibrani 8 ayat 10. Dan juga Ulangan 6 ayat 8. Aku akan menaruh hukumku dalam pikiran mereka. Mereka akan ... antara matamu. Di antara matamu. Yang kedua Ulangan 6 ayat 6. Tulisan di dalam hati mereka akan ada di dalam hatimu. Lalu ketiga, aku akan menjadi Allah mereka. Keluaran 29 ayat 45. Aku akan menjadi Allah mereka. Lalu yang keempat, Imamat 26 ayat 12. Mereka akan menjadi umatku. Kamu akan menjadi umatku. Kita melihat bahwa perjanjian Allah dengan kita adalah hubungan yang diperbaharui. Itu adalah perjanjian kekal yang telah dimateraikan dengan darah Yesus. Saudara dan saudariku, mari kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua adalah perjanjian lebih baik. Yang tadinya perjanjian baru, sekarang perjanjian lebih baik. Perjanjian lebih baik adalah merupakan mediator yang lebih baik, sebagaimana Ibrani 3:5 mengatakan. Musa adalah perantara yang setia dalam perjanjian lama. Dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, dan dia mencerminkan kemuliaannya, sebagaimana dicatat dalam Keluaran 33 ayat 11 dan juga 34 ayat 29. Ibrani 8 ayat 6, Yesus adalah perantara dalam perjanjian baru. Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dia menjamin bahwa baik Allah maupun manusia akan menggenapi perjanjian. Yang pertama, kami tidak dapat memenuhi persyaratan perjanjian, tetapi kematiannya memenuhi, sebagaimana dicatat dalam Ibrani 9 ayat 26. Lalu yang kedua, dia menjamin bahwa janji-janji Allah akan digenapi, sebagaimana dicatat 2 Korintus 1 ayat 19-20. Jadi yang lebih baik, perjanjian Allah dengan Israel didasarkan pada janji-janji, baik janji manusia maupun janji ilahi yang dimateraikan dengan darah. Keluaran 24 ayat 7-8. Ulangan 7 ayat 13. Jadi Israel telah berjanji untuk memenuhinya, tetapi mereka gagal. Namun Yesus menggenapi janjinya. Kita tadi sudah baca dalam Ibrani 10 ayat 7.
Jadi ketika kita menerima darah perjanjian baru, kita memenuhi janjinya melalui Dia yang menggenapinya, atau melalui Dia yang menggantikan kita. Saudaraku, hati yang lebih baik dalam perjanjian baru, hukum-hukum Tuhan diletakkan di dalam pikiran dan ditulis di dalam hati, sebagaimana dicatat Ibrani 8 ayat 10. Namun, pikiran dan keputusan kita sendiri menghalangi untuk menaati hukum. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Haruskah kita mengubah hukum atau mengubah pikiran dan hati kita? Beberapa orang berpikir bahwa Allah menghapus hukum agar kita dapat memasuki perjanjiannya. Tetapi Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum bukanlah masalahnya, tetapi pikiran dan hati kita. Itulah yang menjadi masalah. Hukum itu tetap baik, tidak ada salahnya. Jadi Tuhan memberi kita Roh Kudus untuk mengubah dan memperbaiki pikiran dan hati kita, sebagaimana dicatat dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-8 yang berjudul tadi, Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Kita sudah melihat bahwa perjanjian baru yang diawali dengan perjanjian lama, oleh karena ketidaksempurnaan, maka ada perjanjian baru yang telah dicatat di dalam kitab Ibrani dan juga dalam kitab Yeremia. Lalu kemudian kita melihat ada pembaharuan dari perjanjian itu. Semoga melalui pelajaran ini, maka iman kita semakin diteguhkan untuk lebih setia dan berserah kepada Yesus sebagai pengantara kita, kepada Yesus sebagai imam kita. Melalui kehidupan kita hari demi hari, kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus agar kita dapat menuruti hukum, menuruti perintah yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan juga kepada saya yang hidup di zaman sekarang ini. Demikian pelajaran kita di pelajaran 8. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai belajar dari pelajaran yang ke-8. Semoga melalui ringkasan ini akan menambah iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan, lebih percaya kepada keimamatan Yesus di perjanjian baru yang menjadi pengantara kami kepada Bapa. Bapa di sorga, terkadang kala kami menganggap bahwa hukum ini menjadi kendala bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena hukum ini, kami berdosa. Namun ya Tuhan, setelah kami mempelajari pelajaran ini, ternyata bukan hukum yang salah, bukan janji yang Tuhan berikan itu yang salah, tetapi kami di dalam kepenurutan terhadap janji itu, terhadap hukum itu. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik dalam mengikuti janji yang Tuhan berikan itu. Dengan itu ya Tuhan, maka iman kami semakin diteguhkan dalam menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Urapi semua pemirsa, berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, netralisir peredaran darahnya dan jantungnya. Makanan, minuman, obat yang dikonsumsi Tuhan berkati untuk memperoleh kesembuhan yang datang dari Tuhan. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Kiranya mereka memberikan penyerahan penuh hanya kepadamu. Bapa, bila ada dalam pergumulan, permasalahan, Tuhan menangkan mereka, biarlah kiranya mereka tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu dan menyerahkan hati, pikiran, jiwanya kepada Tuhan. Bila ada yang berulang tahun, berikan sukacita penuh bagi mereka. Berikan berkat Tuhan menjadi bagian dia sepanjang hidupnya, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Sempurnakan doa kami, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat dalam ringkasan sekolah sahabat di pelajaran 8. Semoga pelajaran ini menjadi suatu kekuatan baru bagi kita. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.